Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema luangkan 5 menit sebelum tidur. Kirimi mantan ayat kursi agar hatinya bersih dari bisikan jin dan manusia yang menyebabkan kebenciannya kepadamu. Ya. Nah, jadi ya, kita selalu membahas bagaimana kalau tidak mungkin lagi untuk bisa ketemu langsung dengan mantan, berinteraksi dengan dia, telepon dia, chatting dia, sudah tidak mungkin. Kan kalau masih bisa ketemu secara offline, langsung, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa meruqyah dia ketika berhadap-hadapan, ya. Jadi ketika dia ngomong, kita dalam hati kita niatkan membaca ayat-ayat yang biasa digunakan untuk ruqyah, ya, kepada dia. Kemudian yang pasti juga ketika dia melihat langsung kesabaran Anda, ya, ketekunan dan ketelatenan Anda di dalam berusaha memberikan penjelasan dan meraih cintanya kembali, itu adalah cara yang sangat efektif untuk bisa menyentuh hatinya. Dia akan melihat ya betapa Anda sabar mendengarkan dia ngomel, mendengarkan dia marah, mendengarkan dia mengeluarkan segala unek-uneknya. Betapa Anda tekun biarpun sudah dimarahi, ya, segala macam, Anda tetap datang dan datang lagi. Ya, betapa Anda telatennya di dalam memberikan berbagai penjelasan, ya, dan menunjukkan bahwa Anda betul-betul mencintai dia. Nah, jadi itu efektif kalau masih bisa bertemu secara langsung. Ini kan kondisinya yang kita bahas selalu adalah ketika sudah tidak mungkin lagi bisa ketemu, tidak bisa lagi telepon, chatting, apalagi video call, karena semua jalur komunikasi sudah terblokir. Sehingga satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah mencoba terus dan terus membersihkan hati dan pikirannya 100% jarak jauh. Iya. Nah, jadi ya, bahwa kebencian yang ada di dalam hati mantan itu kan sumbernya ketika kita merasa, ya, dan kita analisa terus, kok sepertinya tidak ada yang salah, ya. Tiba-tiba saja yang bersangkutan jadi membenci, menjauhi kita. Nah, kalau kita sudah ukur-ukur, ya, sudah kita analisa, kita renungkan secara objektif, memang tidak ada persoalan apapun dengan dia, cuman tiba-tiba saja dia menjadi berubah, menjadi membenci kita. Nah, sumber dari kebencian itu, ya, kalau memang tidak ada persoalan antara kita dengan dia, ya tentu dari dua golongan, ya, yang membisikkan kebencian ke dalam dadanya, yakni dari golongan jin dan golongan manusia. Kan biasa saja ketika ada orang yang tidak suka kita bersama dengan mantan, ya, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan misal menggunakan atau minta bantuan kepada orang yang memiliki perjanjian dengan setan, dengan iblis, ya, dengan melakukan ritual-ritual tertentu, mempersembahkan persembahan-persembahan tertentu yang dimintakan oleh setan atau iblis
Kemudian setan dan iblis mengirimkan anak buahnya, para jin, ya, untuk membisikkan kebencian-kebencian tentang kita. Dan yang namanya jin kan tidak butuh tidur. Kalau kita butuh tidur, sehingga kalau jin itu sudah bekerja, maka dia bekerja terus. Ya, ketika sadar dia terus membisiki, apalagi ketika melamun, apalagi ketika sedang tidur. Sehingga bangun tidur itu pokoknya kalau ingat kita, ingat nama kita, melihat foto kita, bawaannya sudah benci, sudah pengen marah terus. Ya, atau orang-orang yang ada di sekeliling dia yang juga tidak menyukai kehadiran kita. Ya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi adik-adiknya, bisa jadi sahabat-sahabatnya yang terus membisikkan berbagai keraguan, kebencian, segala macam tentang diri kita yang membuat dia menjadi begitu membenci kita. Maka di dalam surat An-Nas kan dijelaskan tentang dua jenis yang terus membisikkan kebencian dan keburukan ke dalam dada manusia, ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, ya. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahannya manusia, ya. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan setan yang bersembunyi, ya. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia, ya. Nah, jadi setan itu bisa menumpangkan pesannya untuk orang berpisah, baik itu kepada anak buahnya golongan jin, juga kepada anak buahnya dari golongan manusia. Maka di situ disebutkan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, artinya pesannya ini dari setan. Pokoknya kalau sudah pesan perpisahan, ya, pesan perceraian itu pasti datangnya dari setan. Yang membisikkan bisa anak buahnya dari golongan jin, juga bisa anak buahnya dari golongan manusia yang ada di sekitar mantan itu, ya. Nah, jadi apa yang paling ditakuti oleh setan? Yakni ayat kursi, ya. Kita bisa lihat penjelasannya dalam sebuah hadis tentang kisah Abu Hurairah yang di suatu malam ketemu dengan setan, ya. Jadi Abu Hurairah bercerita kepada Nabi tentang seseorang yang mengajarkan tentang ayat kursi, keistimewaan ayat kursi kepada beliau, ya. Jadi Abu Hurairah berkata, qala li iza awaita ila firasika faqra ayatal kursi min awaliha hatta takhtima, wa qala li la yazala alaika minallahi hafizun wala yaqra'baka syaitanun hatta tusbiha. Ia mengatakan padaku, kata Abu Hurairah, jika aku hendak tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai. Lalu ia mengatakan kepadaku, Allah senantiasa menjagamu dan setan pun
tidak akan mendekatimu hingga pagi. Nabi SAW bersabda, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun ta'lamu man tukhatibu munzu salasi layalin ya Aba Hurairah." Qala la, qala zaka syaitan. Rasulullah bersabda, adapun dia itu, ya, orang yang berbicara kepada Abu Hurairah itu berkata benar, meski asalnya orang itu adalah pendusta. Engkau tahu siapa yang bicara denganmu sampai 3 malam itu, ya Abu Hurairah? Dan Abu Hurairah menjawab, tidak tahu. Ya, maka Nabi SAW bersabda, dia, orang itu yang berbicara selama 3 malam kepada Abu Hurairah, sesungguhnya adalah setan. Ya, jadi setan bercerita kepada Abu Hurairah, memberitahu bahwa yang paling ditakuti oleh golongan setan, iblis, itu adalah ayat kursi. Nah, maka kita kan ketika mau tidur diajarkan salah satunya untuk membaca ayat kursi, agar ketika kita tidur, iblis, setan, dan jin tidak ada yang bisa mengganggu kita. Nah, termasuk juga Anda bisa meniatkan mengirimkan ayat kursi kepada mantan sebelum Anda tidur, kan tidak lama, mungkin sekitar 5 menit. Anda membacanya pelan-pelan saja, ya, agar meresap juga ke dalam dada Anda. Anda niatkan dikirimkan kepada mantan agar dia dijaga dari bisikan jin dan setan, agar hatinya ketika terjaga bisa bersih kembali dari berbagai pengaruh bisikan-bisikan yang selama ini menjadi penyebab dia membenci dan menjauhi kita. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.